Selamat datang di dalam ibadah SBI pada hari Minggu 18 Juli 2021. Kita masih beribadah online hari ini karena snap lockdown yang diputuskan oleh pemerintah. Tema kita hari ini adalah mujizat melampaui akal dari Yunus pasal yang ketiga. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mazmur nomor 24 ayat 1-3 mengatakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Mari kita masuk dalam doa. Mari kita menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Maha besar Allah yang kami sembah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur untuk pemeliharaan, pertolongan, dan penyertaan yang tidak pernah henti yang Tuhan berikan pada kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami sandaran. Bahkan di dalam suasana yang kami hadapi seperti saat ini, kami bersyukur. Oleh anugerah Engkau memberikan waktu dan kesaksian untuk kami lihat. Bapa, kami terus mendoakan
Untuk saudara-saudari kami yang dalam keadaan lemah tubuh, kuatkan mereka ya Tuhan. Pakai kami untuk terus memberi perhatian kepada mereka dan terus menyaksikan dan membagikan cinta kasih Tuhan kepada mereka juga. Karena kami tahu hanya di dalam Engkau, hanya bersama dengan Tuhan, kami beroleh sukacita dan kekuatan kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat dua pujian untuk mengarahkan kita dan membantu kita untuk memuliakan nama Tuhan. Yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh hingga
Consider Christ the source of our salvation, that he should take the penalty for me. Though he was pure, a lamb without a blemish, he took my sins and nailed them to the tree. My Lord and God, you are so rich in mercy. Mere words alone are not sufficient thanks. So take my life, transform, renew, and change me, that I might be a living sacrifice. Consider Christ, that he should trust his Father in the Garden of Gethsemane. Though full of dread and fearful of the anguish, he drank the cup that was reserved for me. My Lord and God, you are so rich in mercy. Mere words alone are not sufficient thanks. So take my life, transform, renew, and change me, that I might be a living sacrifice. Consider Christ, for death he has defeated, and he arose, appeared for all to see. And now he sits at God's right hand in heaven, where he prepares a resting place for me. My Lord and God, you are so rich in mercy. Mere words alone are not sufficient thanks. So take my life, transform, renew, and change me, that I might be a living sacrifice. Berita Gereja SBI hari Minggu 18 Juli 2021. Seluruh jemaat majelis menyambut jemaat yang berbakti pada hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan dari Yunus pasal 3 yang dibahas hari ini dapat membawa kita semakin mencintai Alkitab dan mengenal Kristus. Pada hari ini ibadah minggu diadakan secara online terkait snap lockdown di Victoria. Kami mengundang jemaat untuk mengikuti ibadah online melalui link yang tertera di layar. Untuk khotbah minggu-minggu yang lalu dapat juga dilihat di link yang sama. Diberitahukan akan ada rapat jemaat hari Minggu 25 Juli 2021 mulai jam 6 sore untuk membahas budget 2021-2022. Mengundang partisipasi dan kehadiran jemaat. PA bersama akan diadakan melalui Zoom yang dipimpin oleh Pendeta Ignatius pada hari Kamis 22 Juli 2021 mulai jam 7.30 malam melalui Zoom. Tema ini akan membahas topik pemahaman Alkitab tentang akhir zaman. Jika Anda berminat ingin tahu lebih banyak tentang akhir zaman, silakan mengikuti acara ini. Ibadah minggu depan akan dilayani sekali lagi oleh Pendeta Ignatius dengan tema Penghakiman Tuhan dari Yunus pasal yang keempat. Tuhan Yesus memberkati.
Mari jemaat kita bersatu hati menaikkan doa syafaat kita. Bapa kami di surga, sekarang kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Terima kasih untuk semua yang Engkau berikan kepada kami. Tolong agar kami ingat untuk mensyukuri semua berkat yang telah kami terima. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Kami prihatin dengan situasi pandemi di Victoria akhir-akhir ini, sehingga pemerintah negara bagian Victoria memperketat lagi restriction yang tadinya sudah diturunkan. Tolong ya Tuhan, berikan kesadaran kepada setiap orang untuk mau mematuhi peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam upaya pencegahan lebih menyebarnya lagi virus ini. Kami juga mengingat saudara-saudara dan teman-teman kami di Indonesia, di mana situasi COVID di sana jauh lebih parah daripada di sini. Mohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan bagi mereka. Lindungilah mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tolong ya Tuhan, setiap orang yang terkena dampak dari keadaan ini, termasuk yang kehilangan pekerjaan atau yang berkurang jam kerjanya. Berikan hikmat dan perlindungan bagi para dokter, juru rawat, dan pekerja-pekerja healthcare dan lain-lainnya yang bekerja keras menghadapi situasi ini. Kami membawa pergumulan SBI ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk pertumbuhan jemaat, baik dari segi jumlah maupun iman dan komitmen, dan persekutuan serta kesehatian jemaat dalam masa pandemi ini dan sesudahnya. Kami bersyukur untuk jemaat yang selama ini tetap setia mendukung SBI. Kami berdoa bagi jemaat yang sakit, lemah tubuh maupun yang sedang dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan menjamah dan memulihkan kesehatan mereka. Bagi yang sedang mengalami masalah, berikan jalan keluar yang baik. Bagi yang sedang berduka atau susah hati, berikan penghiburan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus melindungi dan memelihara. Siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu yang sebentar akan dibawakan oleh Pendeta Bagus. Kiranya firman ini dapat kami resapi dengan baik dan terapkan di dalam hidup kami. Dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan, yang kami naikkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kini saatnya untuk kita memberikan persembahan yang dapat diberikan melalui direct deposit atau bank transfer pada rekening yang tertera di depan. Tuhan memberkati.
Pembacaan Alkitab untuk ibadah hari ini diambil dari Yunus pasal yang ketiga, dibacakan dari Alkitab LAI. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus selalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari mukanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Speak, O Lord, as we come to you to receive the food of your holy word. Take your truth planted deep in us, shape and fashion us in your likeness, that the light of Christ might be seen today in our acts of love and our deeds of faith. Speak, O Lord, and fulfill in us all your purposes for your glory. Teach us, Lord, full obedience, holy reverence, true humility. Test our
your glory. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita hari ini kembali beribadah secara online karena situasi yang terjadi, dan kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini dari Yunus pasal yang ketiga. Mari kita awali dengan kita berdoa lebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan kami dipertemukan, dan kami berdoa kiranya kebenaran Tuhan akan memimpin, menuntun, dan menolong kami untuk boleh belajar dari firman-Mu sekali lagi. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yunus pasal yang ketiga adalah kelanjutan dari doa Yunus yang minggu yang lalu kita sudah bahas. Ada yang menarik dari riwayat Yunus pasal yang ketiga ini. Ada beberapa hal yang menarik untuk dicermati dari Yunus pasal yang ketiga ini. Yang pertama adalah mengapa Yunus menyampaikan berita yang begitu pendek untuk sebuah pesan yang sangat besar. Yunus menyampaikan berita 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikkan, tetapi tidak ada informasi kepada siapa mereka harus bertobat dan apa yang harus dilakukan. Yang kedua, diceritakan bahwa pertobatan yang terjadi di kota Niniwe adalah pertobatan yang sangat luar biasa. Bukan hanya penduduk, bukan hanya orang-orang yang bertobat, tetapi bahkan sampai raja dan para pembesar dan yang memerintahkan semua makhluk. Dan ketika bicara makhluk adalah binatang yang harus juga bergabung dan bertobat. Mengapa? Dan bagaimana ini bisa terjadi? Pertobatan yang luar biasa yang sampai kepada binatang juga harus bertobat. Yang ketiga, yang menarik dari riwayat Yunus pasal yang ketiga ini adalah sebuah kalimat, sebuah pernyataan yang menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Maka menyesallah Tuhan tentang apa yang diperbuatnya. Dan ini menjadi keraguan bagi banyak orang. Apakah Tuhan bisa berubah dalam kehendaknya? Mungkinkah Tuhan itu berbalik dari apa yang sudah diniatkannya? Bukankah Allah itu adalah Allah yang kekal? Bagaimana Allah yang kekal bisa melakukan hal ini? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mencoba dijawab, yang coba digali oleh kitab Yunus, dan kita diundang untuk bersandar kepada Tuhan sekali lagi. Maka mari kita awali dengan kita berdoa. Maha besar Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami ingin mendekati dan mengerti firman-Mu. Berbicaralah, sebab kami siap untuk mendengar. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kitab Yunus pasal yang ketiga diawali dengan sebuah kalimat menarik. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Ada sebuah kemiripan dari pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3 ini dengan pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Firman Tuhan datang kepada Yunus. Perbedaannya adalah kali ini Yunus tidak pergi ke Tarsis. Kali ini Yunus tidak pergi mencari kapal dan pesan tiket one way. Kali ini Yunus memilih untuk tidak bersikeras. Kenapa Yunus tidak bersikeras? Pelajaran dari dalam perut ikan sudah mengajar Yunus banyak hal dan membuat dia mengerti dia sedang berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa. Dia sedang bertemu dengan Tuhan yang sanggup untuk melakukan sesuatu. Dan itu cukup untuk membuat Yunus menjadi gentar hatinya. Maka dia taat kepada firman Tuhan. Dia taat kepada perintah Tuhan. Dan dia kemudian pergi untuk memberitakan kebenaran Tuhan sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Kita perlu berhenti sejenak di sana. Apakah benar
Yunus sepenuhnya mau taat kepada Tuhan. Apakah benar Yunus sungguh-sungguh mempercayakan, memasrahkan hidupnya kepada Tuhan? Kita baca sekali lagi. Yunus adalah sebuah kota yang Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan jauhnya. Lalu Yunus masuk ke kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Kota Niniwe adalah kota yang luar biasa besar. 3 hari perjalanan luasnya. Membutuhkan 3 hari untuk sampai ke ujung kota Niniwe. Menarik untuk diamati bahwa catatan dari pasal yang ketiga ayat yang keempat, maka Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Mengapa bagian ini perlu dicatat? Mengapa bagian ini perlu dicermati di sana? Yunus masuk sehari perjalanan jauhnya. Dari 3 hari yang menjadi luas kota itu, dia masuk sehari perjalanan jauhnya. Rupa-rupanya di sini kita melihat lagi keengganan si Yunus. Alih-alih dia pergi sampai ke ujung kota, dia cuma pergi sehari perjalanan. Sepertiga dari kota itu. Dia bahkan tidak sampai ke ujung. Dia tidak sampai ke pusat kota itu. Dia cuma sampai ke sepertiga dari kota itu. Dan dia menyampaikan sebuah berita yang tidak terlalu jelas isinya. 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikkan. Siapa yang menunggang balikkan? Mengapa mereka ditunggang balikkan? Mengapa mereka mengalami penghukuman? Dan bagaimana caranya mereka bisa keluar dari situasi itu? Ini adalah 3 hal yang tidak dibahas, tidak diuraikan oleh Yunus. Dan saudara-saudara, ini agaknya terjadi. Karena sekali lagi Yunus masih memiliki keengganan untuk menyampaikan berita kepada kota Niniwe yang terkenal dengan kefasikannya, kebejatannya, dan kejahatannya. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kapung. Yunus mendapatkan reaksi yang sama sekali dia tidak duga. Yunus mendapatkan reaksi yang dia tidak pernah duga kira sebelumnya. Bahwa orang-orang itu kemudian bertobat. Orang-orang itu kemudian berbalik. Orang-orang itu kemudian tidak berbuat lagi kejahatan. Persoalannya, ada satu bagian yang dicatat di sini yaitu bahwa mereka percaya kepada Allah dan mengumumkan tentang pertobatan. Kalimat yang dipakai untuk Allah di sini adalah sebuah kalimat yang sangat abstrak. Kalimat yang berbeda dengan pasal yang pertama ketika para pelaut yang mendengar kesaksian Yunus, atau lebih tepat riwayat pelarian Yunus. Mereka bertobat kepada Tuhan, yaitu Yahweh. Dan di sini kita mendapati orang Niniwe bertobat. Bukan kepada Yahweh, tetapi kepada Allah. Mengapa mereka bertobat kepada Allah? Dan bagaimana ini berbeda dari Yahweh? Agaknya mereka percaya kepada banyak dewa-dewa pada saat itu. Dan ketika mereka dipanggil untuk bertobat, mereka tidak tahu kemana harus pergi. Kenapa mereka tidak tahu kemana harus pergi? Karena Yunus tidak pernah memberitahu. Dan ketika mereka bertobat, kenapa mereka bertobat? Ini adalah reaksi yang sangat wajar ketika mereka diberikan berita. Mereka akan ditunggang balikkan, mereka akan dibunuh. Maka mereka cepat-cepat bertobat. Tetapi mereka tidak memiliki pertobatan yang jelas. Mengapa saya mengatakan jelas? Karena mereka tidak tahu kepada siapa harus bertobat. Karena mereka tidak tahu jalan pertobatan. Yang mereka bisa lakukan adalah melakukan apa yang mereka biasa lakukan. Mereka berpuasa, mereka kemudian mengenakan kain kapung. Dan ketika berita ini sampai kepada raja, dia segera turun dari singgasananya. Ditanggalkan jubahnya, diselubungkan kain kapung, dan dia duduk di atas abu. Oh, seandainya Yunus memberitakan berita tentang Allah yang sejati.
Oh, seandainya saja Yunus memberitakan tentang cara pertobatan yang benar. Seandainya saja. Tetapi saudara-saudara, tidak ada kepentingan untuk berandai-andai. Tidak ada perlunya berandai-andai karena Yunus tidak memberitakan berita yang lengkap. Maka si raja itu sekalipun dia turun dari singgasananya, sekalipun dia menanggalkan jubahnya, sekalipun dia berkabung, tetapi perkabungannya tidak didasarkan kepada kebenaran. Tidak didasarkan kepada berita yang benar. Dari mana saya tahu? Dari mana kita tahu bahwa perkabungan ini adalah perkabungan yang tidak sungguh-sungguh diharapkan di dalam berita Alkitab yang lain? Perhatikan kalimat yang dititahkan oleh raja dan pembesarnya. Dia memerintahkan semua makhluk, baik binatang maupun manusia, untuk berkabung, untuk berseru kepada Allah, masing-masing berbalik dari tindakannya yang jahat. Ayat 9. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal dan berpaling dari murkanya yang menyala-nyala, sehingga kita tidak binasa. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan, mereka sedang coba merayu Allah. Yang mereka sedang lakukan, mereka sedang coba mengalihkan perhatian Allah. Yang mereka sedang lakukan, mereka sedang coba memenangkan hati Tuhan. Ketika Allah melihat perbuatan mereka, bagaimana mereka berbalik, dan bagaimana mereka tidak lagi melakukan hal yang jahat, maka menyesallah Allah. Dan ia pun tidak jadi melakukan apa yang diniatkannya. Di sini kita berhadapan dengan satu situasi yang sulit, satu situasi yang rumit. Bagaimana mungkin Allah memperhatikan doa mereka? Bagaimana mungkin Allah yang sejati mendengar seluruh doa mereka? Bukankah doa mereka adalah doa yang dinaikkan kepada Allah yang tidak benar? Dan saudara-saudara, di sini kita diingatkan sekali lagi kepada panggilan iman kita. Kita diingatkan kepada kebenaran yang Allah tanamkan kepada diri kita. Apakah kita akan mempermainkan kebenaran itu? Apakah kita akan mempergunakan kebenaran itu untuk kepentingan kita sendiri? Yunus gagal di dalam keberhasilannya. Yunus gagal di dalam kehebatannya. Yunus tidak mampu menjadi saksi Tuhan yang baik karena dia tidak menghadirkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia tidak memunculkan Allah di dalam kesaksian pemberitaannya. Dia tidak mencoba untuk memberitakan Tuhan yang sejati kepada bangsa yang membutuhkan Tuhan. Riwayat Yunus adalah riwayat tentang misi yang tidak sungguh-sungguh dilakukan dengan tulus. Ada mujizat yang terjadi, ada karya Tuhan yang terjadi, tetapi mujizat ini dilakukan atau terjadi semata-mata karena Allah yang mengasihi. Apa yang kita lakukan sebagai gereja? Apa yang menjadi panggilan kita sebagai gereja? Kita dipanggil untuk memberitakan Allah yang benar. Kita dipanggil untuk menyampaikan Allah yang sejati. Seringkali berita yang disampaikan oleh gereja adalah berita yang tidak sungguh-sungguh berlandaskan kepada kebenaran Alkitab firman Tuhan. Kita memberitakan Kristus tetapi tanpa pengorbanannya. Kita memberitakan Kristus tetapi tanpa keseriusan dosa. Kita memberitakan Kristus tetapi tanpa cara atau berita pertobatan yang benar. Kita memberitakan Kristus seolah-olah Kristus adalah obat yang melipur lara, menutup luka hanya untuk sementara, tetapi tidak sungguh-sungguh memulihkan relasi Allah dengan manusia. Yunus pasal yang ketiga diizinkan Tuhan untuk tetap dicatat di dalam Alkitab sebagai sebuah cermin bagi kita. Untuk kita tidak melakukan berita yang semacam ini, yang tidak penuh dengan ketulusan. Allah tetap berkarya. Allah tetap memberikan kasih-Nya. Tetapi kasih ini diberikan semata-mata karena Allah yang bertindak. Allah perlu melakukan intervensinya. Dan saudara-saudara,
kepada Anda dan saya hari ini ketika kita keluar untuk bersaksi. Pertanyaannya adalah, berita apa yang kita sampaikan? Kebenaran macam apa yang sekarang sedang kita nyatakan? Kesaksian hidup yang seperti apa yang kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita? Apakah kesaksian hidup yang memuliakan Tuhan? Ataukah kesaksian hidup yang sekedar untuk kepentingan, kesenangan, kebanggaan kita sendiri? Mari kita semua bertobat. Mari kita semua berbalik kepada Allah. Dan mari kita hidup di dalam kebenaran. Sebagaimana Allah sungguh sudah mengubah hidup kita. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih untuk renungan dari firman-Mu. Dan kami berdoa ya Tuhan supaya Engkau sendiri yang akan mengubah hidup kami, menolong kami, menuntun kami untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bimbing kami ya Bapa, karena tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur dan berharap hanya kepadamu. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin.